saya di budaya, namo budaya. Amin Allah. Ibu bapak, saudara sekalian, para pengurus dan hadirin. Puji dan syukur tentunya karena baik bagi kita semua. Pada kesempatan yang pula ini di hari Wisata, kita bersama-sama berkesempatan untuk hadir di dalam masalah ini bersama-sama untuk melakukan salah satu yaitu membajikan, yang mana kita pada pagi hari ini selain memang melakukan puja di hari Wisata, kita juga melakukan peringatan hari Maga Puja. Bapak Ibu saudara sekalian, Maga Puja tentu menjadi salah satu hari yang penting di dalam agama Buddha atau di dalam Buddha Sasana, karena di dalam momen peristiwa Maga Puja ini Sang Buddha bukan hanya sekedar di momen tersebut itu ada hal yang unik dan tidak pernah terjadi di hari-hari berikutnya, tapi juga di sana Buddha membabarkan sebuah inti sari daripada ajaran para Buddha. Nah, Maga Puja seperti halnya yang tadi telah diuraikan, dibacakan oleh pemimpin Puja Bakti, yaitu adalah peringatan tentang berkumpulnya 1250 para biku, dan semuanya para biku tersebut telah mencapai kesucian. Ya. Semua dari para biku tersebut ditapis atau dikupas pada oleh Buddha langsung, dan semuanya yang hadir di Wailuwana Arama tadi di hutan bambu tersebut itu tidak diundang, semuanya datang dengan sendirinya, tidak ada kesepakatan, tidak ada persetujuan. Ya. Jadi 1250 para biku ini berkumpul dengan datang dengan sendiri. Jadi nggak seperti sekarang ya, harus diumumkan, dipublikasi. Nah, ya, jadi harus di broadcast, harus diposting ya. Itu pun tidak capek, tidak nyampe 1250 ya kan, susah ya. Nah, untuk memenuhi masalah ini aja butuh perjuangan ya kan. Nah, jadi itu bedanya, dan itu hanya terjadi sekali saja dalam masa kehidupan Buddha Sakyamuni. Tidak ada peristiwa hal yang serupa di hari-hari berikutnya. Inilah yang menjadi keunikannya, maka dikenal juga sebagai Caturangga Sanipata atau hari yang memiliki corak atau keidentikan 4 hal. Nah, yang terakhir di mana selain daripada itu Sang Buddha membabarkan Owada Patimuka. Owada Patimuka itu apa nanti? Ini adalah ajaran daripada para Buddha, bukan ajaran Buddha Sakyamuni saja, tapi ini ajaran daripada para Buddha. Buddha-Buddha sebelumnya juga mengajarkan hal yang sama, hal yang serupa. Maka disebutkan di sini ajaran para Buddha, bukan ajaran Buddha. Maka Buddha di antara syair tersebut ya yang menjadi hal paling sering yang dijadikan caption ya, biasanya dijadikan quote ya. Mungkin ayah ini nggak ngerti quote itu apa ya. Quote itu cuplikan atau pendek-pendek, kata-kata pendek ya, kata-kata singkat yang dijadikan motivasi, inspirasi, motivasi. Nah, mungkin kalau pernah dengar Kartik Paramahansaputika, Nibbana Paramabuddha itu. Terus kalau ada lagi yang berikutnya satu pasa akaranam salah satu pasa pada saksi apario depanan ketan juga dan sasana. Ya sama juga berarti nggak ngerti yang berarti sampaikan artinya. Nah, artinya
ya tahu artinya ya, kalau palingnya mungkin susah ya. Nah, artinya kalau di bahasa Indonesia lebih kurang adalah kesabaran itu adalah latihan atau pertapaan yang tertinggi ya. Jadi latihan yang paling tertinggi itu pertapaan ya, itu bisa diartikan bukan berarti pertapa itu harus jadi batin, tidak. Anda semua Bapak Ibu Saudara sekalian ini juga bisa dan boleh melakukan, boleh mempraktekkan yang namanya latihan pertapaan yang satu ini. Pertapaannya apa? Sabar. Latihan sabar itu ada batas waktunya apa tidak ada? Betul kan? Nggak ada batasnya. Kalau sekolahan SD sampai kelas 6, SMP sampai kelas 3, sampai SMA kelas 3, sampai kuliah 4 tahun sudah wisuda. Betul? Tapi kalau namanya latihan kesabaran Bapak Ibu, nggak ada wisudanya. Ujiannya itu beda seperti orang sekolah. Kalau orang sekolah belajarnya mau ujian masih dikasih kisi-kisi ya. Kan nanti belajar ini ya, masih ada dikasih gambaran. Nah, kalau latihan sabar nggak ada. Ujiannya kadang dadakan, tiba-tiba. Ini namanya ujiannya orang sabar itu nggak diduga. Kadang aja tiba-tiba spontan, ya kan? Nah, ini. Maka latihan sabar ini Bapak Ibu tidak ada batas waktunya. Dan sampai akhir hayat kita latihan kesabaran masih akan tetap berlaku. Maka praktik daripada menjalankan kesabaran ini bisa kita praktekkan. Kita semua bisa menjadi pertapa. Ya, pertapa dalam artian adalah mempraktekkan kesabaran. Maka kesabaran ini kesabaran yang cukup tinggi karena nggak ada batas waktunya, makanya pertapaannya sangat tinggi ya. Jadi itu Bapak sekalian boleh menjalankan, mempraktekkan baik itu yang kesabaran bersifat adiwasana kati ataupun ketika hati. Kesabaran yang sederhana bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Contohnya ya hari ini duduk ya kan, misalnya duduk sampai 2 jam 3 jam, ayo adikku berarti ya kan. Ini latihan kesabaran biasa. Baca mungkin paritanya, baca sangkingnya banyak ya kan. Yo adikku juga ya kan. Nah ini tuh kan cepat siap-siap, dari kapannya siap ini ya kan. Hati kita sudah menggerutu gitu. Mulut sih memang diam, pikiran kita dia, tapi hati sini kan sudah menggerutu ya kan. Nah ini itu hanya sebatas biasa saja. Kayak misalnya kesabaran ya dari Wihara Trinata ini dari 86 ya sampai sekarang ya kan, tetap eksis ya kan. Nah, lebih-lebih tetap berusaha untuk mencoba untuk pengembangan di sini ya. Ini sebuah kesabaran yang dilanjutkan dari estafet, dari lintas generasi ya. Nah, lintas generasi seperti yang sudah diceritakan semua ke saya. Nah, ini juga butuh kesabaran. Karena kalau nggak butuh kesabaran nggak mungkin ya. Yang muda-muda sekarang ini semangat dengan memobilisasi yang para ketua-ketua ini. Kalau yang ketua-ketua sendiri suruh jalan kan juga bisa dong. Kalau yang misalnya suruh kerja nanti yang tua-tua semua, apakah mungkin bisa? Kan ya tidak mungkin dong. Nah, tetapi buah dari kerja kerasnya yang saat ini itu juga dari yang tua-tua ini. Maka ini dilanjutkan estafet dari kepada yang muda-muda. Ini kesabaran, proses kesabaran. Memang untuk yang namanya kepentingan wihara, kepentingan umat bersama ini itu butuh kesabaran ekstra juga, ya kan? Nah, kalau baik nggak ada yang, kalau baik nggak ada yang ngatain baik. Oh ya. Nah, tapi kalau udah ada
ada sedikit aja keliru salah, ya ngomongnya A sampai Z, nggak siap-siap berhari-hari, bisa berbulan-bulan ya kan? Nah, ayo, nah ini tantangan ya. Orang berbuat baik itu kalau baik nggak diapresiasi, biasa, saya pun bisa, ya. Tapi nggak mau melakukan, ya kan? Nah, tapi kalau udah salah ya, pokoknya jadi ujung rambut sama ujung kaki kena semua lah. Nah itu sifat manusia, ya. Maka lah ini kenapa kalau tidak membutuhkan kesabaran, lah bagaimana juga? Ya pasti membutuhkan kesabaran. Lah ini tantangan daripada pengurus, ya. Orang-orang yang terlibat semuanya di sini dituntut mau tak mau, bersedia tak bersedia, ya harus mau. Nah ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini satu latihan. Nah di rumah ya itu satu latihan yang biasa, ya latihan kesabaran yang kita dijelekin, ya kan, kita difitnah, dicaci, itu biasa. Kalau yang namanya ditinggalkan kantor, kesabaran yang lebih tinggi lagi. Contohnya ya kan, misalnya matamu kalau diambil boleh enggak? Nanti kalau saya sudah mati Bante, nah boleh diambil. Sekarang janganlah Bante, ya mana diambil, mana saya kasih. Ginjalmu diambil boleh enggak? Mana ya tak boleh lah Bante, masih pakai pun ya kan? Nah, pasti enggak boleh kan? Nah, sebuah kesabaran yang saya katakan ini yang tidak bisa dilakukan atau susah dilakukan oleh orang biasa, hanya bisa dilakukan oleh seorang bodhisattva itu, yaitu bahkan sampai nyawanya sendiri sekalipun beliau akan korbankan. Nah saat beliau sang Buddha Sakyamuni ini saat menjadi bodhisattva, beliau itu berulang kali mempraktikkan arti parami ini, yaitu dengan apa? Sampai bahkan beliau itu mengorbankan jiwanya. Beliau saat menjadi kelinci, beliau itu menjebukkan ke bara api, ya. Ini ada seorang tua, ya, jadi disuruh kelaparan, dia minta makan, ya, kelaparan dia, ya kan. Nah, disuruh buat api, ya kan. Akhirnya kelinci masuk ke situ, ya kan. Nah, itu adalah wujud daripada kasih, daripada cinta, welas asih dari Buddha itu sendiri. Nah, bahkan juga sebuah praktek-praktek yang sampai harus merenggut nyawa itu bisa dilakukan, inilah sifat daripada seorang bodhisattva, ya. Nah, tetapi ini bagi orang biasa apakah bisa? Kan tidak mungkin. Belum tentu kan. Donor darah saja 3 bulan sekali aja, pikir-pikir dia jarum udah pingsan duluan, ya kan? Ada yang kayak gitu, ya kan? Udah setengah jalan disedot, ada yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa mempraktekkan kesabaran yang pertama tadi, adiwasana kanti, ya. Jadi kita bisa mempraktekkan hal-hal yang masih dalam artian wajar atau normal, ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini bagian poin yang pertama. Poin yang kedua tadi saya katakan adalah sakoto pasarakarangan, ya. Nah, berarti perbanyaklah kebajikan, kurangi kejahatan, terus sucikan hati dan pikiran. Loh, kenapa kok perbanyak kebajikan Bapak Ibu? Kalau mati biar nanti gak sengsara, ya. Nah, kita mengenal yang namanya hukum sebab akibat atau hukum karma. Karma itu pasti, ya. Karma itu pasti, nggak akan lari, nggak bisa ditransfer sebabnya, nggak bisa diwariskan, ya. Karma itu nggak bisa diwariskan. Nah, kita yang berbuat kalau tak wariskan ke anak saya nggak bisa. Ada yang bisa diwariskan itu, ya kan, depositonya, ya, depositonya, aset-asetnya. Nah itu bisa diwariskan, tapi kalau karma nggak
tak bisa Bapak Ibu. Nah, maka kita adalah pemilik karma kita sendiri, kita adalah pewaris karma kita sendiri, kita akan terlahir dengan karma kita sendiri, kita akan berhubungan dengan karma kita sendiri, kita akan terlindung dengan karma kita sendiri. Karma sangka karma daya karma yang karma batu, karma parisarana. Inilah hukum sebab akibat, bahwa siapa yang menanam dia pasti akan menuainya, ya. Siapa yang memanen dia pasti, siapa yang menanam dia akan menuai apa yang memanen daripada buah hasilnya. Maka ya, oleh sebab itu kenapa perbanyak kebajikan? Kenapa kok harus dihindari kejahatan? Sudah jelas ya kan, yang namanya kejahatan itu, keburukan harus dihindari melalui apa? Berarti ya melalui menjalankan moralitas yang baik. Nah, moralitas ini kan sebagai remnya Bapak Ibu ya. Kalau mobil itu ada remnya. Coba mobil kalau ada rem bagaimana ya? Nabrak semua gitu ya kan. Nah, jadi selain daripada itu, yang akan mengontrol kita sama mobil kalau nggak ada setirnya gimana? Nabrak semua. Maka moralitas itu penting Bapak Ibu. Moralitas itu adalah hal yang memang akan menjadikan kita, kalau Buddha mengatakan dalam Nikaya juga bahwa moralitas ini akan membuat keanggunan dan kecantikan bagi. Bukan berarti yang tua tambah cantik gitu, wah muda enggak. Nanti mikirnya begitu ya. Karisma. Orang kalau memiliki moral yang baik, etika yang baik, pasti akan berwibawa, akan berkarisma. Orang pun segan jadinya. Orang melihat bukan lagi sesosok pribadinya, fisiknya enggak, tapi kepribadiannya itu. Ya kalau yang mau cantik-cantik enak, mau tetap cantik ya. Kalau mau cantik bukan pakai bukan pergi ke salon ya. Kalau ke salon, wah habisin duit. Nanti digetok botok, botok ya kan, malah tahu saya botok ya. Botok makanan itu loh, ya kan, boccia itu. Tahu botok makanan? Gak tahu? Hah? Kamu segini gedenya gak tahu? Waduh, botok gak tahu pas saya. Pepes. Oh, pepes yang pakai ini, pakai kelapa diparut. Itu ada yang tahu ya tadi. Diparut, ntar bisa pakai mungkin pete Cina kecil-kecil itu, bisa juga pakai kreasi tergantung. Jadi tapi kelapa itu jangan kelapa tua ya, kelapa agak-agak setengah tua. Itu nanti dikukus apa itu. Kalau belum pernah merasakan ya berbahagialah kau. Berbahagialah kau ya. Iya, karena susah buatnya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dengan memiliki karma baik kita oh iya ya, pada para pemirsa yang dari dunia lain ya. Kan dunia lain ya, dunia maya. Ya, jadi sampai mana tadi? Lupa. Botok ya nanti. Ingatnya botok nanti. Nggak apa-apa ya, botok ya. Jadi moralitas itu adalah salah satu yang akan membuat kita menjadi lebih indah, lebih cantik, lebih lah semua. Sama seperti hari ini Anda semua, sebagian besar pakai baju putih. Iya pakai baju lah berarti, masa nggak pakai baju? Iya pakai baju, ceng salah ya kan.
Masa lagi aku bojeng saya juara berarti ini ya. Ya tetapi di sini maksudnya apa? Coba kalau kita ini pakai apapun, tetapi akan tetap kelihatan normal, silang seperti kayak orang siau tuh ya kan, yang pinggir jalan itu kan ulang siau kan yang merdeka silang ya itu yang siau yang gila itu loh. Nah coba kita lihat mereka bagaimana akhirnya seperti apa. Walaupun dia cantik tak ada orang pun mau, walaupun ganteng pun kamu mau atau enggak? Kalau kayak gitu, ayo amit lah Bante, nggak mau, udah pasti ya. Nah jadi perlu sekali lagi kita sampaikan bahwa yang namanya moral itu akan membuat seseorang, pribadi seseorang itu akan menjadi lebih baik ya. Bukan lagi kalau di dalam Wasala Sutta itu disebutkan juga bukan lagi soal kelahiran dia itu mulia tidak mulia atau hina ya. Tetapi dengan moral itu yang akan memuliakan seseorang. Maka orang yang bermoral akan dimuliakan. Orang yang beretika, bermoral akan dimuliakan. Jelas orang yang bermoral akan menjauhi, menghindari tindakan-tindakan jahat, tindakan buruk, perilaku salah, sehingga apa? Akan meminimalisir yang namanya karma buruk. Nah, jadi kalau sudah kita meminimalisir, mengurangi karma buruk, berarti potensi kita, karma buruk kita yang kan sedikit. Nah, jadi kita perbanyaklah kebajikan. Kebajikan selain memang ini sebagai untuk alat untuk menetralkan hal-hal yang buruk yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dalam hidup kita, karma baik kita itu sebagai deposit kita. Ya, karma baik itu gak berkhianat loh. Ya, karma baik itu gak berkhianat. Yang berkhianat itu hanya mantanmu. Cebok, yang berkhianat itu mantanmu, ya kan? Tapi kalau karma baik, tidak pernah berkhianat, dia paling setia sama ibu. Ya kita kemana dia ikut, ya kita ngapain dia ikut. Pokoknya kita ngapa-ngapain karma baik kita itu selalu ikut. Maka dari itulah kenapa yang paling setia di dunia ini adalah karma baik. Yang paling setia, yang selalu komitmen, ya, everything lah pokoknya ya. Nah, semuanya lah ya. Karyo pokoknya karena baik itu selalu siap sedia untuk kita. Maka perbanyaklah kebajikan. Loh, berarti berbuat baik itu bagaimana? Ya, berbuat baik itu tiap hari. Anda punya angkat di rumah? Kita aja lo bantu kok malah diam semua. Bukan? Bukan deh, masa kalau gak ada terlalu. Makanya dengan kita misalkan sembahyang paisi, takajit paisi, namanya sembahyang kan gak harus memihara kan? Gak harus tunggu nanti setiap pukul sata ya, baru memihara. Ya setiap hari gak sembahyang. Sembahyang itu mudah atau berat? Ragu mau jawab ini ya. Nah, sembahyang itu berat atau ringan? Ringan. Nah, gitulah. Kayaknya kok sembahyang kok berat kebangetan itu namanya, terlalu. Loh, kalau sembahyang berat bagaimana kita katanya mau dapat karma baik? Nah, padahal berbuat karma baik itu yang paling bisa gampang dilakukan dengan sembahyang. Nah, maka kalau kita sembahyang ibaratnya gitu tiap hari kita itu ngasih makan batin. Tiap hari perutnya diisi kan?
Kata Haji Ciapui kan, nah seperti Bante ini, kok siong ya kan, udah agak nggak kayak dulu kan agak-agak agak san-san gimana gitu. Agak nampaknya gimana gitu kan. Ya jadi intinya berbuat baik itu gampang, jangan bilang sulit. Lu juga ya sebelum berangkat sekolah, sebelum kita cek, ya kan. Nah, nama sekarang dulu Yalta, Tiang Yose, itu. Upati saya berangkatnya pagi, bangunnya lebih pagi kalau gitu. Begitu caranya. Ya, sembahyang nggak berat kalau kita ada kemauan, ada niat. Maka saya katakan sembahyang itu paling utama. Iya, paling utama. Kita itu kerja, tapi kalau sembahyangnya sedikit, ayo. Ada istilah doa dan usaha. Ya, biar semua urusan menjadi baik, maka dibutuhkan doa. Betul nggak? Nah, jadi supaya semuanya lancar, dibutuhkan doa. Nah, doa kan karena baik, gitu loh lah. Makanya karena baiknya ayo sama-sama di perbanyak, gitu ya. Harus diperbanyak. Jadi sebenarnya ya tidak ada kata tidak bisa dilakukan. Cuman masalahnya adalah kesadaran kita yang agak-agak lain. Kesadarannya agak lain. Apa deh? Ya itu tadi. Ya kadang oke, kadang nggak oke, kan? Lagi wahi, beki, kan? Lagi puasi, baru eki, kan? Ini masalahnya. Biasanya orang kalau lagi happy lupa. Wah, lagi bahagia, lagi seneng, lagi nggak oke, kan? Ayo boy kan, nggak sempat kiam ini kan? Sorry lah ya. Nggak bisa ini kan misalkan lagi going ini banyak acara, ya kan? Tapi kalau lagi puasi aja nggak ada acara pun dibuat acara. Maksudnya dibuat acara kelihatan gitu loh. Nah, dibuat-buat pokoknya gimana nanti? Oh diminta kepala kasih lah itu. Nah, itu kebiasaan. Maka ini tabiat. Maka saya harap ya kalau orang sini kayaknya enggak lah ya kan. Baik-baik ini, tidak mungkin itu. Nah, ya. Jadi ya mari kita sama-sama belajar. Jangan terlebih dahulu mengatakan, ayo Bante susah ya Bante, nggak bisa lah. Itu Bante, berat Bante ya. Mana kan? Kita jangan terlebih dahulu seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita coba pelan, ban kia. Kan ban kia kan, tampuk kuku cece kan. Maka kamu juga harus ban ya belajar ya. Pelan-pelan belajar. Jangan bilang, ayo nggak bisa Bante, orangnya ya. Jadi seperti itu saja ya pesan Bante hari ini. Karena saya kalau disuruh kerja nanti habis suara saya, ya kan. Iya di belakang sih oke jawabin lah Bante. Iya, ini Bante yang bermasalah nanti, ya kan. Nah iya. Nah ini saya harus volumenya harus saya naikkan ini. Padahal suara saya kan kecil. Ya, jadi seperti itu saja ya. Ya semoga tetap semangat semua, tetap kompak semua seperti ini ya. Jadi harapan Bante semua bisa menjadi teladan bagi yang muda-muda juga, yang tua-tua khususnya, yang muda-muda juga bisa menjadi teladan bagi yang lebih muda, yang anak-anak kayak gini. Ya Mi ya. Ya. Tadi lu cai Bante kok. Bebek kan? Iya kan? Ya. Oke. Selamat
siang, namo buddhaya. Kami dari mengucapkan